seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam proses pemotongan ya, atau dalam proses pemiskinan itu, bahwasanya terjadi di situ adanya gesekan ya. Gesekan antara apa? Ya, bisa antara geram dengan pahat ya, antara pahat dengan benda kerja ya. Serta terjadinya pelepasan dari molekul atau ikatan atom ya. Di mana dia terlepas dari material benda kerja, material induknya ya, sesuai dengan bidang gesernya atau shear plan seperti yang sudah kita bahas pada materi yang berhubungan dengan pembentukan atau mekanisme pembentukan dari geram ya, mekanisme pembentukan geram. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya pada geram ya, juga akan terbawa sebagian panas tersebut ya, energi panas itu akan dibawa oleh geram dan sebagian lagi akan merambat ya, dia akan merambat melalui pahat ya, merambat juga terjadi di situ perpindahan panas secara konveksi, juga perpindahan panas secara konduksi ya melalui pahatnya itu sendiri. Dan sisanya mengalir melalui benda kerja menuju ke sekeliling. Jadi dia dari benda kerja itu panas tadi dia akan keluar ke sekeliling ya. Panas itu terjadi akibat dari apa tadi? Akibat dari adanya bidang kontak ya, bidang kontak relatif antara pahat dengan benda kerja atau pahat juga dengan geramnya sendiri ya. Panas yang timbul tersebut cukup besar ya, karena luas bidang kontaknya relatif kecil, maka temperatur pahat terutama pada bidang geram dan bidang utamanya akan semakin tinggi ya. Jadi karena dia yang berkontak itu, yang berhubungan antara pahat itu dengan benda kerja itu kan bagian dari seperti saya sudah pelajari kemarin ya di video itu. Nah, yang bagian berkontak itu adalah bagian yang bidang atau bidang potongnya itu ya. Bidang potongnya mana? Bidang potong utama ya. Bidang potong utama itu di situ ada bidang geram ya dan bidang utama yang bersentuhan langsung dengan benda kerja ya. Sehingga konsentrasi dari panas yang timbul itu adalah pada bidang tersebut, pada bidang geram dan pada bidang utama dari pahat ya. Jadi dia akan berada di sini ya, pada bidang utama dan bidang geram ya. Kemudian karena pahatnya itu memberikan tekanan yang besar ya, akibat gaya pemotongan dan temperatur yang tinggi tersebut, maka permukaan aktif dari pahat itu akan mengalami keausan. Jadi yang menyebabkan terjadinya keausan itu adalah karena apa? Karena adanya tekanan yang besar dan akibat dari gaya pemotongan ya, gaya pemotongan dan menimbulkan temperatur yang tinggi. Maka temperatur itu akan menyebabkan permukaan pahat tadi yang aktif itu dia akan mengalami keausan ya. Kemudian keausan itu makin lama dia akan makin membesar ya. Makin lama dia akan membesar, kemudian dia akan memperlemah pahat dan juga akan memperbesar gaya pemotongan sehingga menimbulkan kerusakan yang fatal. Jadi ujung-ujungnya nanti pahat itu bisa mengalami kerusakan yang fatal ya. Jadi untuk mengantisipasi hal ini ya, maka dianalisis apa-apa saja yang mempengaruhi ya
variabel apa saja yang mempengaruhi proses pemotongan terhadap temperatur pemotongan dan mekanisme dari kerusakan atau keausan pahat. Ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembahasan yang kali ini. Pertama kita akan lihat tentang temperaturnya, ya, tentang temperatur pemotongan. Nah, seperti seharusnya saudara sudah belajar apa ini? Sudah belajar apa namanya? Nanti di fisika itu di bab apa itu? Bab yang ke ini ya, bab yang berikutnya ya setelah mid semester ini saudara akan belajar tentang panas ya, tentang fluida ya, tentang termodinamika. Nah, nanti juga akan membahas tentang energi panas ya, energi panas. Nah, jadi pada proses pemotongan itu energi mekanik ya dalam proses pemotongan ya seluruhnya akan dirubah menjadi energi panas ya. Energi mekanik per satuan waktu atau dinamakan dengan daya akan diubah menjadi energi panas per satuan waktu ya. Nah, dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan Q RH ditambah Q gamma ditambah QK ya. Nah, ini seharusnya dia di sini di atas. Q yang ini, Q itu adalah panas total yang dihasilkan per satuan detik ya. Rumusnya adalah FP. FP itu gaya ini ya. Ini sudah kita bahas ya untuk menghitung gaya kemarin sudah kan. V di sini adalah gaya potong ya. Gaya pemotongan. Dikali dengan V di sini adalah kecepatan ini ya. Ini kecepatan potong atau VC ya. Atau VC per 60 Joule per second ya, atau satuannya dalam satuan watt. Nah, satuan panasnya. Kemudian yang QRH itu adalah panas yang dihasilkan per detik pada bidang geser. Nah, pada bidang geser ya. FP dikali dengan V dikali dengan F ya. F itu adalah kenapa ini jadi hilang? Bentar ya. VF itu ya, bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan V dikali F ya, itu adalah VF sebetulnya. Bentar. Ada sedikit gangguan. Ya, jadi Q yang ini, yang RH ini, QRH itu dia merupakan panas yang dihasilkan per detik pada bidang geser ya, pada bidang geser ini kan. Saudara sudah belajar ya, sudah Bapak berikan video itu. Jadi saudara harus tahu mana yang bidang geser, bidang utama, bidang geram ya. Wallahu alam kalau saudara tidak melihatnya, karena nanti mungkin akan keluar pada ujian ya. Kemudian F-nya di situ adalah geser ini ya. Nah, ini sebetulnya gayanya, kalau ini adalah gaya potong, kalau di sini adalah gaya geser ini seharusnya ya. Ini adalah gaya geser ini. Ya. Fs ya. Fs dikali dengan Vf ya. Vf ini adalah dikali dengan Fs dikali dengan gaya geser
Sebentar ya. Ini ada yang keliru ini yang ditulis. Ya, jadi ini sepertinya ada yang keliru deh nih. Ya. Ini adalah gaya pada bidang geser ya, shears. Ini kecepatan gesernya itu ya. VS juga di sini ya, dibagi 60. Kalau yang ini adalah V, kecepatan aja ini ya. Ini kecepatan berarti kecepatan dia apa namanya? Masih banyak yang belum masuk ya. Ntar dulu. Bapak hilangkan aja ininya. Waiting room ya. Oke, ini kecepatan gesernya, kecepatan dia bergeser ya. Kemudian dibagi juga dengan 60 ya, satuannya sama, watt, joule per second. Kemudian panas yang dihasilkan per detik pada bidang gram. Pada bidang gram, berarti gayanya di sini adalah gaya yang terjadi pada bidang gram tersebut ya. Kalau pada bidang gram tentu kecepatannya adalah kecepatan potong ya, seberapa cepat dia memotong. Ini seharusnya VC ya. Cut. Nah, ini yang VC. Ini VC. Ini gaya yang terjadi pada bidang gram ya. Yang terjadi pada bidang gram. F gamma ini. Ini gamma dibagi dengan 60. Nah. Oke. Kemudian QK tadi, panas yang dihasilkan per detik pada bidang utama ya. Pada bidang utama. Kemudian dari hasil penelitian, ini yang dilakukan oleh Pak Taufik Rohim ini, penelitiannya, atau penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya ya, dengan berbagai kondisi pemotongan, persentase panas yang dihasilkan pada bidang geser, bidang geram, dan bidang utama masing-masing berkisar 80%, 18%, dan 2%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, panas itu yang paling yang persentasenya yang paling tinggi itu adalah pada bidang geser ya. Nah, kalau kita lihat sekitar 80% itu dia terjadi pada bidang geser ya. Kenapa? Karena geram itu ketika dia terlepas, dia kan bergesekan dengan terlepas itu kan dia ketika dia terlepas dari benda kerjanya itu, tentu di bagian itu akan menimbulkan panas yang sangat tinggi ya untuk membuat dia terlepas itu kan, sehingga panas yang besar itu adalah pada bidang geser. Sebagian dari panas tersebut akan dibawa oleh geram dan sebagian akan mengalir ke pahat dan ke benda kerja ya. Nah, ini persentasenya. Q itu panas yang terbawa oleh geram itu sekitar 75% ya. Panas yang merambat melalui pahat itu sekitar 20%. Jadi ini Q-nya Q yang dibawa oleh geram ya. Jadi panas yang terbawa oleh geram itu 75%-nya. Sorry. Ini Q keseluruhannya ya. Q keseluruhan. 75% itu dibawa oleh geram. 20% itu merambat melalui pahat ya.
Kemudian juga merambat melalui benda kerja. Hanya 5% yang merambat melalui benda kerja ya. Ini dia dapat sudah lihat ini persentase atau distribusi panas ya. Distribusi panas ini penelitian dilakukan pada pada proses Gurdi ya. Jadi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada proses Gurdi ya. Dari gambar ini ya, dari gambar ini sebagian gram kan, yang paling banyak itu kan pada gram ya. Kalau kita lihat, ini penelitiannya dilakukan dengan memvariasikan kecepatan potongnya ya. Persentase panas pada proses Gurdi ya, sebagai fungsi dari kecepatan potong. Jadi ini persentase panasnya. Ini dia kecepatan potong. Jadi divariasikan kecepatan potong. Mana yang memberikan kontribusi yang paling tinggi ya, persentasenya yang paling besar. Diperlihatkan bahwasanya semakin tinggi kecepatan potong, semakin besar persentase panas yang terbawa oleh gram ya. Semakin tinggi dia, maka akan semakin tinggi juga panas yang terbawa oleh gram ya. Kemudian ini rumus untuk menentukan panas total yang ditimbulkan per menit pada proses Gurdi ini ya. Nah, itu pada proses Gurdi itu ada konstanta ya, ada konstanta. Konstantanya itu dikali dengan A ya. Itu dia merupakan konstantanya ini bukan KT ini ya. Ini KS sebetulnya. Di konstanta pemotongan spesifik ya. Atau dilambangkan dengan KS ya. Sehingga ini juga merupakan gaya potong spesifik ya. KS ini sebetulnya. Jadi dia merupakan konstanta potong spesifik atau gaya potong spesifik ya. Gaya potong spesifik kemudian ada dikali dengan A, dikali dia dengan luas permukaan, itu dia merupakan gaya potong ya, gaya potong FP. Di mana KS atau di sini KT ditulisnya ya, KS harusnya ini dia merupakan gaya potong spesifik, satuannya adalah Newton per milimeter kuadrat ya. Jadi satuannya ini Newton per milimeter kuadrat. Kemudian A ini adalah penampang gramnya ya. Sedangkan V-nya itu adalah kecepatan potong ya, atau bisa juga VC ya, sama ya. Nah, ini adalah hasil dari penelitian ya. Hasil dari penelitian ini kita ambil saja kesimpulan dari hasil penelitian ini ya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada beberapa besaran ya yang mempengaruhi temperatur pemotongan tersebut. Ya, ada beberapa besaran. Yang pertama itu adalah temperatur ya, temperatur. Nah, temperaturnya dilambangkan di sini dengan theta ya, theta epsilon. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah daya pemotongan ya, daya pemotongan.
Nah, daya pemotongan ini dipengaruhi oleh penampang geram, gaya potong spesifik tadi, kemudian kecepatan potong ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhinya adalah konduktivitas panas ya, konduktivitas panas atau konduktivitas termal namanya. Ya, konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini tergantung dari benda kerja ya. Jadi nanti beda benda kerja, beda juga dia konduktivitas termal ya. Nah, kemudian nanti juga ada konduktivitas panas dari pahat. Nah, tapi di sini yang paling berpengaruh adalah konduktivitas panas dari benda kerja. Kemudian yang menyebabkan juga kenaikan temperatur adalah kapasitas panas spesifik dari benda kerja atau dilambangkan dengan di sini dengan CW ya. CW. Nanti dia bisa terurai menjadi perkalian antara kerapatan massa ya. Panas spesifik ini apabila dia dikalikan dengan kerapatan massa, maka dia akan menghasilkan panas spesifik volumetrik namanya ya. Nah, jadi itu besaran-besaran yang yang mempengaruhi dari kemudian besaran tersebut ya, besaran tersebut bentar. Ya, besaran tersebut dapat saudara lihat di tabel ya. Besaran-besaran tadi yang mempengaruhi tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis dimensi ya. Dengan menggunakan analisis dimensi ini juga merupakan hasil penelitian ya. Jadi diteliti kemudian digunakan analisis dimensi, maka didapatkanlah beberapa simbol-simbol dan dimensi dasar dari ini theta sebetulnya ya. Theta ini. Temperatur dilambangkan dengan simbolnya dengan theta epsilon tadi ya. Kemudian ini theta dimensinya. Kemudian penampang geram A, dimensinya adalah L kuadrat ya. Karena penampang itu kan dia kalau dimensi dasarnya kan L dikali L ya. Nah, penampang kan. Nah, satuannya kan L kuadrat atau panjang kuadrat misalnya satuannya apa meter berarti meter kuadrat, satuannya milimeter ya milimeter kuadrat. Kemudian ini kecepatan potong dimensinya adalah L misalkan satuannya meter ya per waktu ya T-1. Makanya itu gaya potong spesifik. Nah, ini dia dimensinya. Konduktivitas panas dari benda kerja ya. Nah, kemudian panas spesifik volumetrik. Kemudian dilakukan analisis dengan teorema Pi ya. Buckingham namanya. Ini didapatkanlah suatu besaran tadi ya. Besaran dapatkan suatu besaran, bentar ya. Nah, ini dia. Ya. Oh, ini bentar. Karena baru Pak nggak cocok dia ini. Beda beda sehingga dia enggak
Nggak cocok dia di sini. Sebentar ya. Oke, intinya di sini adalah ada 3 hal utama ya. 3 hal utama dari ditemukanlah sebuah rumus di sini. Theta epsilon ini kan temperaturnya tadi ya. Jadi ada 3 hal atau 3 faktor utama yang mempengaruhi dari panas tersebut ya, panas yang dihasilkan pada proses pemotongan ya. Yang pertama itu adalah gaya potong spesifik dari benda kerja ya. Gaya potong spesifik ini nanti dia berhubungan dengan gaya potong ya, berhubungan juga dengan kekuatan ya, kekuatan geser dari benda kerja, kekuatan geser. Tentu nanti dia juga akan berhubungan dengan ini dia K itu ya, K ini sebetulnya KS, K theta ya, KS. Dia akan berhubungan nanti KS ini, gaya potong spesifik ini, dia akan berhubungan dengan jenis benda kerjanya ya, beda jenis benda kerja, dia akan berbeda juga. Ya. Jadi dia dipengaruhi oleh jenis benda kerjanya. Kemudian temperatur pemotongan itu dia juga berbanding terbalik dengan akar dari besaran panas. Jadi di sini ada besaran panas. Ini C, ini pangkat ini sebetulnya ya. CV misalnya. Ya, pangkat, ini pangkatnya ini. Ini juga lambda. Ini rumusnya. X lambda W. Nah, jadi ini pangkatnya ini. Dipangkatkan ya. Pangkat 0,44. Pangkat 0,44. V juga pangkat 0,44 ya. Ini juga lambda. Ini A ini ya. Ini A ini. A pangkat sama pangkat juga ya. Jadi ini pangkat semua ini. Kecuali yang ini C. C-nya itu tidak ada ya, konstanta C-nya itu. Jadi temperatur ini temperatur temperatur pemotongan ya. Ini satuannya ini. Satuannya derajat Celcius. Satuannya derajat ya. Nah, satunya derajat. Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhinya adalah kondisi dari pemotongan. Ya, kondisi dari pemotongan. Nah, kondisi pemotongan itu yang dipilih di sini adalah kecepatan ya, kecepatan potong dan luas permukaan ya. Nah, ini kan dapat dilihat dari rumusnya tadi, dia juga sebanding nih luas permukaan dari dari
bidang geram ya, bidang geram sebelum terpotong. Nah, ini kecepatan ya. Jadi di sini ada kondisi pemotongan, kemudian gaya potong spesifik, kemudian juga yang mempengaruhinya berikutnya adalah besaran panas ya, yaitu adalah konduktivitas panas dengan spesifik volumetris. Jadi ada 3 di situ yang mempengaruhi dari kondisi pemotongan ya. Baik, dari sini kita akan melihat. Jadi yang tadi itu kan teoretikalnya ya, jadi dianalisis sehingga didapatkanlah ada 3 hal yang mempengaruhi dari kondisi pemotongan pada proses pemesinan ya. Yang pertama tadi adalah gaya potong spesifik dari benda kerja ya, di mana nilainya itu tergantung dari jenis benda kerjanya. Kemudian yang kedua itu adalah berbanding terbalik dengan besaran-besaran dari panas. Yang pertama itu adalah panas spesifik volumetris dan juga konduktivitas panas dari benda kerja tersebut. Kemudian kondisi pemotongan. Kondisi pemotongannya di sini yaitu kecepatan potong dan luas permukaan dari bidang geram sebelum dipotong ya, bidang geram. Sekarang kita akan lihat yang berhubungan dengan kerusakan dan keausan dari pahat ya, kerusakan dan keausan dari pahat. Seperti tadi sudah dibahas bahwasanya kerusakan itu terjadi pada bidang pahat yang aktif ya, yang aktif dalam proses pemotongan ya. Di geometri pahat itu kan mungkin sudah dijelaskan ya, geometri dari pahat tersebut ya. Baik, kita akan lihat ini bidang aktif pahat yang mengalami kerusakan atau keausan ya. Jadi ketika terjadi pembentukan geram ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya pahat akan mengalami kegagalan ya, akan mengalami kegagalan dari fungsi normal disebabkan oleh hal-hal berikut ya. Ini yang menyebabkan terjadinya keausan atau kerusakan pahat. Yang pertama, keausan yang secara bertahap membesar atau tumbuh pada bidang aktif pahat. Jadi artinya ketika pahat itu bekerja ya, ketika dia bergesekan dengan benda kerja, tadi timbul panas ya, sehingga dia akan mengalami keausan. Makin lama dia keausannya itu akan semakin membesar ya. Sampai pada suatu saat dia akan mengalami kerusakan. Kemudian retak yang menjalar sehingga menimbulkan patahan pada mata potong pahat. Jadi akibat dari gesekan tadi, lama-lama akan terjadi retak ya, retak yang menjalar sehingga menimbulkan patahan pada mata potong pahat. Kemudian juga terjadi deformasi plastis yang akan mengubah bentuk dari geometri pahat. Karena tadi ada panas tadi ya, karena panas itu tentu nanti pahatnya akan mengalami di temperatur tinggi itu tentu dia akan bisa kekuatannya akan berkurang ya, karena semakin panas. Sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya deformasi plastis ya. Terjadi perubahan bentuk pada pahat. Ya. Oke. Keausan yang terjadi pada pahat itu ada 2 macam keausan ya yang dapat terjadi pada pahat. Di mana keausan yang pertama itu adalah pada bidang geram dan pada bidang utama dari pahat ya. Kemudian karena bentuknya ya masing-masing itu dia spesifik, maka nama keausannya juga spesifik. Jadi
Untuk keausan yang terjadi pada bidang geram disebut dengan namanya keausan kawah ya atau Quaterweir, dan keausan yang terjadi pada bidang utama itu dinamakan dia dengan keausan tepi ya, keausan tepi atau flankweir, oh bukan hangweir, ini flank ya. Flankweir namanya ya. Nanti ada gambarnya di bawah ini, ada gambarnya. Cara mengukurnya untuk keausan tepi itu dengan menggunakan mikroskop ya. Jadi kita ukur dengan menggunakan mikroskop, di mana kita atur mata potongnya itu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi keausan tepi itu dapat diukur dengan satuan namanya, dilambangkan dia juga dengan VB ya, di mana satuannya adalah milimeter, di mana VB itu adalah, atau keausan tepi itu adalah jarak antara mata potong sebelum terjadi keausan ya, yang mana nanti ada mata potong yang dijadikan sebagai referensinya, sampai ke garis rata-rata bekas keausan pada bidang utama. Nanti dilihat dengan mikroskop itu ya. Nah, mungkin bisa juga kita membandingkan antara pahat yang baru ya. Jadi sebelum pahat itu kita potong, kita cek dulu. Kemudian setelah dia selesai kita potong, kita cek lagi ya dengan menggunakan mikroskop. Nanti kita bandingkan dia antara yang referensi itu sampai ke bekas terjadinya keausan. Ya. Sementara keausan kawah diukur dengan memakai alat ukur kekasaran. Ya. Jadi diukur dengan menggunakan kekasaran permukaan. Di mana jarum atau sensor dari alat ukur itu digeserkan pada bidang geram dengan sumbu pergeserannya diatur ya, sehingga sejajar dia dengan bidang geram ya. Kemudian didapatkan nanti grafik profil dari permukaan tersebut ya, permukaan yang sudah diukur ya, diukur jaraknya ya, dengan satuan dia milimeter. Di mana yang paling besar yang menyatakan nanti harga dari KT namanya. Jadi diistilahkan dia dengan KT kalau keausan kawah ya yang terjadi pada bidang geram. Selama proses jadi keausan ini dia terjadi ya selama proses pemotongan itu berlangsung ya. Di selama proses pemotongan itu kedua keausan ini dia akan semakin besar ya. Sampai nanti dia mencapai pada tingkat nilai tertentu sehingga pahatnya tidak bisa lagi digunakan ya. Ini dia. Jadi ini geometri pahat, ini sudah saudara pelajari ya di minggu yang lalu di video Bapak itu.
Ini namanya bidang gram ya. Nah, ini namanya bidang gram. Yang bagian yang di sini, nah, ini namanya bidang gram ya, di mana tempat mengalirnya gram. Nah, keausan kawah itu terjadi di sini, di atas permukaan gram ini. Nah, ini ada kan ditunjukkan itu. Nah, kemudian keausan tepi atau VB, nah, dia akan terjadi di daerah bidang ini, bidang utama ini ya. Nah, itu yang bidang utama. Nah, ini kan pertemuan antara bidang utama dengan bidang gram itu dinamakan apa? Siapa yang bisa menjawab? Di video Bapak itu ada itu. Pertemuan antara, ini kan ada bidang gram ya. Nah, ini bidang utama. Nah, pertemuannya ini dinamakan apa ini? Apa itu? Apa namanya? Atau saudara nggak mempelajari ya? Yang Bapak berikan geometri pahat yang Bapak berikan kemarin. Apa namanya? Apa namanya itu? Garis potong ini antara bidang utama dengan bidang gram itu apa namanya? Di sini ini apa namanya nih? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saudara udah bisa itu menghidupkan ininya. Menghidupkan apa? Untuk menghidupkan mikrofon. Nggak tahu. Ini namanya apa? Mata potong utama ya, atau mata potong mayor ya. Itu namanya mata potong. Nah, jadi yang ini, bagian yang ini kita pindahkan ke sini dia, kita perbesar di situ ya. Nah, jadi yang keausan tepi, nah, inilah dia nilai dari keausan tepi itu. Jadi kondisi awalnya dia seperti ini ya. Kondisi awalnya dia seperti ini ya. Kondisi awalnya dia masih bagus gitu. Kemudian mengalami keausan, lama-lama dia mengalami keausan. Nah, jadi besarnya kerusakan dari kondisi awal ke kondisi akhir tadi itu, itulah yang dinamakan dengan VB itu, atau dinamakan dengan keausan tepi tersebut ya, VB itu keausan tepi. Nah, kemudian yang keausan kawah, yang ini dia ya, keausan kawahnya, keausan kawah. Nah, jaraknya yang mana? Yang ini dia ya, ini dia. Nah, terhadap mana? Terhadap yang ini ya. Nah, itu dinamakan dia dengan KT itu ya. Kemudian jarak terjauhnya dilambangkan dia dengan KM di sini ya. Nah, itu dia merupakan keausan kawah. Kemudian rasionya mana? Rasionya ini dia dibandingkan antara KT dengan KM itu. KM ini adalah bagian dari keausan kawah yang terdalam ya, jaraknya terhadap yang apa namanya, daerah yang daerah yang tidak terkena pengaruh dari keausan. Nah, jadi yang terdalamnya berapa dibandingkan itu KM. Nah, kemudian KT-nya itu adalah dalamnya itu berapa dari permukaan ya. Nah, dari permukaannya itu berapa dia. Rasio kawahnya, rasio kerusakannya itu adalah KT dibagi dengan KM ya. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk dari geram ya, bentuk-bentuk dari geram. Nah, jadi bentuk geram ini dari pembahasan yang sebelumnya ini ya, kita lanjutkan, yaitu mekanisme dari pembentukan geram itu.
Maka kita akan dapat melihat bahwasanya bentuk-bentuk dari geram ya. Bentuk geram itu juga beragam tergantung dari jenis benda kerjanya juga ya. Tergantung dari jenis benda kerjanya juga ya. Ada dia yang bentuknya itu apa namanya continue ya, ada yang tidak continue ya. Geram yang tak continue ya, continue. Ada juga dia yang continue. Nah, ini dia, ini gambarnya. Ada yang dia continue ya, jadi dia lepasnya itu lama gitu ya. Nah, juga seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuk geram ini tergantung dari jenis material ya, jenis proses benda, jenis apa namanya, jenis proses yang dilakukan proses pemesinannya ya, dan kondisi pemotongannya ya. Nah, kalau ini dia terputus-putus ya, ada yang terputus lurus, terputus. Ini juga dia kecil-kecil, terputus ya. Bisa saja ini dia kedalaman potongnya kecil ya. Nah, atau yang ini materialnya mungkin materialnya ulet gitu ya, sehingga dia lama putusnya ya. Nah, ulet ini saudara bayangkan saja seperti karet gitu ya. Nah, itu ulet ya. Jadi dia putusnya itu lama gitu. Setelah ditarik sepanjangnya, panjang ditarik, lama-lama baru dia putus. Ada yang sekali potong dia langsung putus gitu. Nah, itu dia berarti getas dia namanya ya. Seperti kerupuk. Nah, kerupuk itu kan getas, saudara gigit sedikit putus dia. Potong. Nah, jadi atau dia dinamakan rapuh ya, atau brittle. Benda kerjanya itu biasanya besi cor ya. Nah, kalau dia yang ulet atau daktil itu benda kerjanya dari baja biasanya ya. Nah, baik, ini mekanisme keausan dan kerusakan pahat ya. Nah, jadi mekanismenya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pahat. Ada faktor abrasif namanya, kimiawi, adesi, difusi, oksidasi ya, deformasi plastik, proses keretakan dan kelelahan. Yang pertama kita lihat proses abrasif. Apa itu proses yang terjadi secara abrasif itu? Proses yang abrasif itu adalah benda kerja, pahat ya. Pahat itu dia mengalami kerusakan itu karena adanya partikel keras pada benda kerja yang menggesek bersama-sama dengan aliran material ya, benda kerja pada bidang geram dan bidang utama pahat ya. Jadi biasanya ini terjadi pada material benda kerja yang besi cor gitu misalkan ya. Jadi dia mungkin bersifat keras sehingga ketika pahat dilakukan proses pemotongan ya, dia mengenai partikel keras tersebut ya, sehingga akan mengalami keausan ya, akan dia mengalami keausan. Kemudian proses kimiawi ya, proses kimiawi ini itu terjadi karena adanya permukaan yang saling bergesek dengan tekanan yang cukup besar ya, dengan lingkungan kimia yang aktif. Misalkan dia akan diberi pendingin atau coolant ya, atau berkontak dengan udara luar kan, dengan adanya oksigen, sehingga nanti dia juga akan bisa menyebabkan cepatnya terjadi keausan ya, keausan. Sehingga nanti apa, ketika terjadi gesekan ya, bisa saja ada sedikit celah di situ ya, celah antara pahat dengan benda kerja, sehingga sebentar ya. Sebentar. Ya, itu deh.
Sebentar dulu ya, sebentar ya. Ini ada. Oke, sudah masih lihat yang buku yang Bapak tampilkan ini ya. Baik. Tadi masih proses kimiawi ya, proses kimiawi. Pada proses kimiawi ini bisa saja pada kecepatan potong yang rendah ya, oksigen dalam udara pada celah antara pahat dengan geram ya atau benda kerja mempunyai kesempatan. Nah, jadi dia bereaksi dengan material benda kerja sehingga juga mengurangi afinitas dengan permukaan pahat. Nah, akibatnya apa? Daerah kontaknya itu di mana terjadinya pergeseran antara logam dengan logam ya, antara pahat dengan geram atau dengan benda kerja akan menjadi lebih luas ya, sehingga proses keausan karena gesekan akan terjadi lebih cepat ya, malahan dia terjadi pada kecepatan yang rendah ya. Kemudian juga ada proses adesi. Proses adesi itu adalah pada tekanan temperatur yang relatif tinggi ya, permukaan dari logam yang terbentuk akan menempel ya, atau menyatu dia dengan permukaan metal yang lain ya. Jadi artinya apa di sini pahat tadi adanya bagian dari benda kerja itu menempel gitu ya. Jadi menempel pada benda kerja. Jadi setelah dia lepas dari benda kerja itu, geramnya itu kan terlepas. Nah, jadi geramnya itu menempel ya pada pada pahat ya, garam yang terlepas itu. Nah, jadi garam yang terlepas menempel pada benda kerja itu dinamakan dia dengan prosesnya itu adalah proses adesi ya. Nah, karena mungkin
adanya temperatur pada saat temperatur tinggi itu kan, dia menempel, kemudian setelah itu dia mengalami proses pendinginan ya. Pada saat terjadi proses pendinginan itu mungkin dia menempel gitu ya, menempel pada benda, pada pahat ya, pada pahat. Menempelnya ya, geram pada pahat itu dinamakan dia dengan bue ya, bue, build up edge. Sehingga dia nanti mengubah dari geometri pahatnya ya, mengubah dari geometri pahat ya. Dapat saudara lihat di sini bentuk dari bue itu. Ini dia bentuknya ya. Ini dia bentuknya. Ini apa namanya? Ini bentar ya. Aduh. Ini salah ini. Oke. Dinamakan dia dengan bue ya. Inilah dia yang bue, ini namanya bue itu ya. Dia menempel pada pahat. Ini dia ketika diperbesar ya, diperbesar lagi. Dia ketika dia menempel pada pahat tersebut, ketika dia menempel pada pahat ini, buenya itu dia menempel pada pahat. Bue itu dia menempel pada pahat ya. Pada pahat, yang geram yang menempel pada pahat itu atau dinamakan dengan bue itu. Nah, ini dia bagian yang menempel itu ya. Bagian menempel ini, inilah yang dinamakan dengan build up edge itu ya, bue itu. Nah, bagian yang menempel tersebut, dia akan akan menyebabkan nanti terjadinya kerusakan pada pahat ya. Ketika pahat nanti melakukan proses pemotongan, tentu bagian di sini dia menjadi tumpul ya. Kenapa? Karena adanya bue tersebut. Karena dia tadi menempel gitu ya ketika dilakukan proses pemotongan, sehingga nanti ada kemungkinan dia akan terlepas gitu ya. Ketika dia terlepas, maka pahat juga akan terlepas juga sebagian ya, sehingga dia menyebabkan kerusakan pada pahat ya. Itu mekanisme yang mekanismenya dinamakan tadi dengan adesi ya, proses adesi. Kemudian yang berikutnya adalah proses, ini masih penjelasan tentang bue ya, kita lewatkan saja. Oke. Yang berikutnya dia tadi difusi ya. Sebentar ya.
Oke, kebetulan yang difusi ini Bapak jelaskan aja ya, karena kebetulan nggak ada ininya, nanti Bapak cari dulu gambar yang berhubungan dengan difusi ya. Nah, proses difusi di sini adalah pada daerah terjadinya adesi. Adesi itu seperti tadi melekatnya tadi ya, melekatnya antara material benda kerja dengan pahat itu karena adanya tekanan dan temperatur yang tinggi ya, serta adanya aliran dari logam ya. Aliran logam di situ adalah geram tadi yang bergerak di atas pahat ya, akan menyebabkan timbulnya proses difusi ya, akan menyebabkan terjadinya proses difusi. Proses difusi itu adalah perpindahan atom dari logam ya, dari metal dan karbon dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasi rendah ya. Kecepatan keausannya itu karena adanya daya larut atau solubility namanya ya, daya larut atau solubility. Daya larut, karena adanya daya larut atau solubility ya, atau daya larut. Daya larut. Solubility atau daya larut ya, dari berbagai fasa dalam struktur pahat terhadap material benda kerja. Kemudian faktor kecepatan keausan karena difusi itu karena temperatur ya. Kemudian kecepatan aliran metal yang melarutkan ya. Jadi di sini terjadi difusi ya, di mana difusi itu karena material dari benda kerja itu dia menempel tadi ya dengan pahat. Jadi terjadi difusi di mana atom-atomnya tadi itu berpindah ya. Atomnya berpindah dari mana? Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Jadi bisa saja itu dia berpindah, misalkan untuk pahat nanti ya, ini saudara pelajari nanti pahat HSS itu dipelajari di material pahat ya. Itu misalkan pahat HSS. Nah, kemudian atomnya apa yang ada di situ? Ada atom besi ya, ada karbon, terdifusi sehingga butir karbidanya, jadi HSS itu dia ada karbida di situ, akan kehilangan pegangan dan terkelupas terbawa oleh gesekan metal benda kerja yang melekat ya, karena adanya tegangan geser yang tinggi gitu ya. Jadi karena tadi dia ada material lain yaitu benda kerja ya. Benda kerja itu dia bergerak. Ketika terlepas benda kerjanya tersebut atau geram ya, ketika dia terlepas dia akan bergerak di atas permukaan pahat. Nah, karena atom-atom dari pahat itu dia mengalami difusi, nah, jadi dia mengalir dari pahat tersebut ke geram tadi, sehingga yang terjadi apa? Terjadi pengurangan dari permukaan pahat ya. Jadi artinya dia berpindah dari pahat ke geram tadi, sehingga dia terbawa oleh geram ya. Jadi sebagian dari material pahat itu akan terlepas dia. Kemudian proses oksidasi ya, seperti tadi dia berkontak dengan ruangan ya, dengan ruangan. Kemudian karena adanya temperatur yang tinggi sehingga akan mengalami keausan ya. Kenapa? Karena strukturnya akan mengalami pelemahan ya. Jadi struktur pahat itu karena temperatur yang tinggi tadi dia akan mengalami pelemahan sehingga dia akan
akan mudah mengalami proses keausan ya. Nah, kemudian juga ada penyebab dari cairan pendingin ya. Nah, tapi di sini cairan pendingin malahan bisa menyebabkan mengurangi terjadinya proses oksidasi ya. Kenapa? Karena cairan pendingin dia kan bisa menutupi juga permukaan yang mengalami pergesekan tadi antara pahat dengan benda kerja. Nah, jadi biasanya untuk mengatasi proses oksidasi ya atau mengurangi proses oksidasi maka diberikan cairan pendingin ya. Tapi ada juga beberapa proses itu dia tidak diberikan cairan pendingin ya. Kenapa? Karena cairan pendingin juga bisa menyebabkan terjadinya korosi pada permukaan dari benda kerja ya. Kemudian proses deformasi plastis. Nah, proses deformasi plastis seperti mungkin sudah sudah pelajari di material juga ya. Deformasi plastis itu di mana benda kerja itu dia berubah bentuk ya. Dia berubah. Kenapa? Karena adanya tekanan, karena adanya temperatur ya, sehingga sifat dari materialnya tersebut berubah ya, sehingga yang awalnya dia mungkin mempunyai kekuatan yang tinggi karena adanya perubahan temperatur, karena adanya tekanan, sehingga dia mengalami deformasi plastis ya. Dia berubah bentuk, kemudian dia kekuatannya berkurang, sehingga akan mudah terjadi proses kerusakan atau keausan ya. Kemudian proses keretakan dan kelelahan. Ini terjadi karena umur pahatnya ya. Nah, jadi pahat itu juga ada umurnya, karena semakin lama dia dipakai maka lama-lama dia akan mengalami keretakan dan juga akan mengalami fatigue ya, fatigue atau lelah. Dia akan mengalami fatigue atau lelah, sehingga nanti jika seandainya ada buih yang menempel, ada retak, lelah, maka dia akan terlepas dari material induknya ya, sehingga pahat akan mengalami kerusakan. Kira-kira itu yang dapat Bapak jelaskan tentang tentang keausan dan kerusakan pahat ya. Mungkin ujiannya mungkin kita masuk satu bab lagi ya, tentang umur pahat ya, tentang umur pahat. Nanti baru kita ujian setelah itu ya. Saudara kan sampai akhir semester dengan Bapak ya? Siap, iya Pak. Ya. Oke, untuk materi hari ini mungkin kita cukupkan ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.